Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Juni 2022 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada hari ini, tanggal 23 Juni 2022, bersama dengan gereja kita akan merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita akan membaca dan merenungkan Injil Suci menurut Santo Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menulis kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semua. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat sekalian, jika masih ingat, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada masa Advent tahun lalu tanggal 23 Desember 2021, saya juga pernah membawakan renungan di Fresh Juice dengan sumber Injil yang sama tentang Yohanes Pembaptis. Pada kesempatan yang lalu saya mengulas tentang arti sebuah nama. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk merenungkan tentang peran yang ditetapkan Allah bagi Yohanes Pembaptis di dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis di dunia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, Putra Allah. Dalam beberapa waktu ini ketika saya merenungkan Injil ini, mengingatkan saya kepada satu film. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang bekerja di perusahaan manajemen keartisan. Jadi tugas mereka adalah mengorbitkan talent-talent supaya menjadi artis yang terkenal. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh sang artis. Mulai dari pakaian yang harus dikenakan, bahkan menjadi supir juga
job yang harus dijalankan oleh sang artis, mereka juga yang cari, entah itu sebagai pemeran film atau sinetron atau juga iklan dan lain-lain. Kemudian yang penting adalah si manajer itu tugasnya untuk membuat nama sang artis itu jadi terkenal. Dan ada satu ciri khas dari seorang manajer adalah ketika mereka mengorbitkan seorang artis, artis itu bermain di depan layar, si manajer bermain di belakang layar. Jadi manajer itu tugasnya semua ada di belakang layar. Banyak orang mengenal artis. Sebut saja mungkin kita kenal yang namanya Tom Cruise. Siapa yang tidak kenal Tom Cruise, ya kan? Tapi saya tanya, apakah banyak orang yang tahu siapa manajernya Tom Cruise? Kalau saya sih saya tidak tahu. Jadi manajer itu tugasnya membuat si artis terkenal, tapi dia sendiri tidak dikenal orang. Nah, ini yang mengingatkan saya pada peran seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus, tapi dia sendiri rela untuk mundur ke belakang layar, tidak dikenal orang dan membiarkan namanya tenggelam dan nama Yesus yang naik. Kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari juga ditempatkan terkadang menjadi seorang manajer, terkadang kita juga menjadi artisnya. Saya setuju dengan kata-kata bahwa hidup di dunia ini adalah panggung sandiwara. Karena kita semua memainkan peran kita masing-masing. Yesus sebagai manajer kita telah menyiapkan sebuah panggung bagi kita. Kita sebagai artisnya dan kita diberi kebebasan untuk memilih mau mengambil peran protagonis atau peran antagonis. Kalau peran protagonis itu biasanya tokoh utama yang baik, ya. Kalau antagonis itu tokoh utama yang versi jahatnya. Sama-sama bisa terkenal, tapi ada konsekuensinya. Jadi kehidupan kita sama dalam mengambil peran kita masing-masing dalam hidup kita, segala sesuatu ada konsekuensinya. Ada banyak peran yang bisa kita mainkan. Sebut saja saya sendiri. Saya berperan sebagai seorang ibu. Di satu sisi, saya juga berperan sebagai seorang anak bagi orang tua kita masing-masing. Kita juga menjadi saudara bagi saudara-saudara kita yang lain, dan kita menjadi sahabat bagi teman-teman kita. Setiap orang memerankan lebih dari satu peran, sama seperti artis-artis di dalam film-film. Nah, bagaimana kita memerankan itu, dan setiap kesulitan-kesulitan pasti ada di dalam panggung-panggung yang sedang kita mainkan. Tapi kita percaya bahwa kita mempunyai seorang manajer yang baik, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia menjadi manajer yang akan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Dia juga yang mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dan membantu kita untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan ketika kita menjadi seorang manajer, jangan lupa kita harus selalu membesarkan nama Tuhan Yesus. Itulah tugas kita yang utama di dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus semakin dikenal oleh banyak orang dan keselamatannya semakin dinyatakan. Ketika kita memainkan peran protagonis dengan sangat baik, kita juga siap untuk menerima penghargaan. Nah, penghargaannya seperti apa? Bukannya kita naik di atas panggung lalu tepukin tangan dan sebagainya, tapi penghargaan itu datang dari Tuhan. Itu ketika kita menjadi seorang artis. Ketika kita menjadi manajer, itu saatnya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan juga, sama seperti Yohanes Pembaptis, di mana segala sesuatu yang kita kerjakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik yang sudah kita jalankan saat ini, besok atau waktu-waktu yang akan datang, segala sesuatu kita kerjakan untuk nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Nah, itulah ketika kita menjalankan peran kita baik sebagai manajer maupun sebagai seorang artis. Ketika kita menjadi seorang artis, kita harus memerankan peran kita dengan sebaik-baiknya, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mempersiapkan banyak hal bagi kita, termasuk talenta-talenta yang ada dalam diri kita. Itulah yang telah dipersiapkan oleh Yesus untuk kita kenakan dan kita pakai, untuk kita tunjukkan sebuah pertunjukan terbaik di dalam kehidupan kita yang akan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita meneladani Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan
untuk kebesaran nama Tuhan Yesus, dan ia pun menarik diri, tidak mencari pamor buat diri dia sendiri, melainkan dia menarik dirinya, membiarkan nama Yesus yang dibesarkan. Dan ketika kita ditempatkan sebagai seorang artis, jangan kita sia-siakan perjuangan dan usaha manajer kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Jangan sia-siakan talenta kita, jangan sia-siakan apapun dalam hidup kita yang bisa kita manfaatkan untuk berbuat baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam sehat, salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Juni 2022. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.